Musibah berbuah jadi hikmah, akan datang jadi berkah saat kita membuat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohon maaf, Nabi itu pernah berdoa. Apa doanya Nabi? Ya Allah, aku tidak takut umatku miskin, tapi aku lebih takut saat umatku diberikan harta dunia, tapi mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bilang seperti itu. Nabi nggak takut kita miskin, Nabi nggak takut kita nggak punya pakaian, Nabi nggak takut kita kekurangan, tapi Nabi lebih takut kepada umatku saat dia diberikan dunia oleh Allah, diberikan harta oleh Allah, diberikan pakaian oleh Allah, diberikan pekerjaan oleh Allah, diberikan pasangan oleh Allah, tapi semua dunianya tidak membuat dia semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohon maaf, kalau bangsa Indonesia di awal tahun baru 2020 dikasih musibah yang berujung bencana banjir, bisa jadi pesan cintanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kita bangsa Indonesia lebih baik dalam konteks kehidupan mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, kenapa di awal tahun? Ya, karena awal tahun itu adalah waktu yang paling tepat untuk membuat resolusi. Dan teman-teman jangan kaget kalau bicara sejarah, hampir semua musibah bencana itu terjadi biasanya akhir tahun atau awal tahun di Indonesia. Betul apa enggak? Misal tahun lalu kita masih ingat ya, ada tsunami di mana? Di Anyer, di Banten. Ustadz masih hafal karena dulu tema terakhirnya tentang bab itu. Soundtracknya lagu Seventeen. Kemarin karena jadi korbannya di antara Punggawa dan personel Seventeen, itu tahun lalu. Tahun sebelumnya ada longsor di Bojonegoro. Tahun sebelumnya ada gontangan gempa di Lombok dan segala macamnya. Bahkan jauh sebelumnya tahun 2004 ada tsunami yang begitu dahsyat. Di mana? Itu hampir semua akhir tahun dan mendekati awal tahun. Maka tapi pertanyaan yang paling penting, dengan musibah yang Allah datangkan membuat kita makin sadar apa enggak? Dengan musibah yang Allah hadirkan membuat kita makin evaluasi diri atau enggak? Untuk apa Ahilman? Untuk semakin mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahilman, apakah ketika Allah memberikan musibah ada maksud dan tujuannya? Jelas. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ada 3 maksud yang Allah inginkan dari musibah yang didatangkan. Pertama, musibah didatangkan bagi orang yang beriman. Maksudnya ada orang yang ahli tahajud, ada orang yang ahli salat, ada orang yang ahli puasa, ada orang yang ahli sedekah, ada orang yang ahli baca Quran, ada orang yang ahli kajian. Ahilman, kenapa kita diuji juga? Bukankah kami sudah beriman? Bukankah kami sudah soleh? Bukankah kami sudah sholat? Bukankah kami sudah tahajud? Kok masih dikasih musibah juga? Ingat, orang beriman saat dikasih musibah oleh Allah, apa tujuannya? Allah ingin meningkatkan